ketemu lagi bersama Sastri Bakti Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita. Kita sekarang ke rumahnya Pak Andrinov Caniago. Yuk kita lihat tuh. Udah. Kita terang nih. Pak Andrinov Caniago luar biasa. Pak Andrinov nih ada kalimatnya yang menyesal apa sebelum mati apa ya, pokoknya menyesal nggak membaca buku itulah dari kecil gitu lah. Nah itu yang kita ingin teror, meneror orang semua untuk membaca. Nah kita tanya kenapa Pak Andrinov itu kan gini Pak Andrinov, pemerintah itu sedang menggerakkan dunia literasi. Semua komunitas-komunitas literasi bergerak, untuk saya. Nah, ketika saya membuka, ini pengalaman ketika saya membuka rumah baca, berharap semua orang datang, tapi ternyata yang senior-senior, yang katanya hobi baca, yang apa, itu hanya datang duduk-duduk ngerokok, minum kopi dan segala macam. Nah, makanya saya jadi tertarik supaya mendorong orang membaca itu, memahami dunia literasi kan tidak sekedar membaca, itu kemampuan menganalisis, mengolah, numerik dan tulisan lah. Jadi kemudian ada ide aksi literasi dan kemudian dikaitkan itu yang saya ingin tahu tuh. Oh iya. Pertama selamat datang dulu nih bisa, akhirnya nyampe juga di studio aksi literasi Studio aksi literasi. Studio aksi literasi ya, inilah tempatnya yang ya inspirasi untuk menatanya muncul ya di masa pandemik sih, karena kita banyak kerja di rumah ya. Pak Andrinov, ini buku sudah diklasifikasikan belum ya? Saya klasifikasikan menurut cara saya. Jadi tidak pakai metode enggak gitu ya. Jadi dia bertumbuh secara alami menurut ini saya. Jadi saya tahu buku ini di sini politik, sosial. Kalau saya mau cari buku ini, bukunya di sini letaknya di baris kesekian dari itu. Jadi insya Allah saya hafal semua ya. Ini buku ada 2.400-an. Sekitar 2.400-an kan. Buku saya yang itu 3.000-an ya. Banyak itu. Ya, tapi itu kan baru bertambah anak-anak. Anak-anak dari penerbit kasih donor, macam kasih jadi. Karena mereka yang minta kan. Yang ada mengelola tiap hari. Mengelola, tetapi kalau ditanya benar buku yang ini mana, dia pusing nyarinya. Saya tahu di mana cara ini sih. Iya, kalau kita yang ini kan yang mengasuh buku dari kecil ya kan. Tapi yang menyusul dia sebetulnya. Ini ada buku yang menarik, Tomorrow's People. Apa isinya nih? Ini salah satu buku yang penting untuk orang yang suka berpikir, melihat masalah tantang ke depan. Jadi bagaimana perubahan. Kurang bisa mah. Iya. Jadi Susan Greenfield. Bagaimana perkembangan masyarakat ke depan itu diprediksi ya oleh penulisnya ini ya. Jadi ya karena pengaruhan teknologi, karena peningkatan jumlah populasi yang dia ceritakan ini buku sudah lama, 20 tahun yang lalu sebetulnya. Kejadiannya sekarang? Ya sekarang makin kelihatan apa yang dia sebut 20 tahun yang lalu itu. Nah sama seperti ketika Alvin Toffler berbicara tentang power shift, tentang gelombang ketiga ya, dan itu kan ketika 10-20 tahun kemudian terasa. Ya sebagian tentu ada yang nggak terbukti atau melenceng, itu biasa. Tapi itu sudah memberikan kontribusi. Itulah sumbangan seorang futuristik itu di situ. Ya, banyak buku-buku lama yang kita baca waktu itu sekarang banyak. Itulah kekuatan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu kan bisa digunakan untuk memprediksi ya. Negara-negara maju justru banyak menggunakan rujukan buku-buku novel, buku-buku sastra untuk menjadi kebijakannya. Betul. Karena yang bisa
menentukan arah perubahan itu ya ekonomi, kependudukan, teknologi, juga kebudayaan, ya juga kebudayaan. Jadi kemudian kebudayaan mana nanti yang akan unggul. Nah itu si futurist ini atau futurolog itu dia bisa memprediksikan bagaimana kompetisi antar budaya dan mana yang akan unggul, dan itu yang nanti akan menguasai. Bincang-bincang kita tentang studi aksi literasi ini luar biasa ya. Nanti kita bisa sambung lagi sedikit apa yang masih yang tertinggal. Kita keliling dulu lihat-lihat ini. Dan Pak Andrino adalah selain saintis ya, birokrat pernah juga ya. Kemudian politisi, minimal pengamat politik. Pengamat politik ya, bukan politisi. Pengamat politik. Ya. Mantan menteri pernah juga. Komisaris utama, Bank BRI, yang sponsornya. Nanti sponsor saya juga sponsor lagi ya Pak. Dan sekarang wakil komisaris utama Bank Mandiri. Dan sampai jumpa dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di belakang, ada itu, ada tangganya buat naiknya ada. Jadi ada yang bisa nyampe menjangkau pada. Ini tangganya. Jadi kalau mau ambil buku, lihat dulu sih Pak. Jatuh nenek beko, Tangganya kan nggak terlalu berat. Iya, memang nenek-nenek luar biasa. Naik dong. Barang bersih Bang. Nggak di Bali, dibawa ke ini Teras Talenta. Nah ini dulu kami kan dulu bikin tim visi Indonesia 2033 ya. Ini tim visi Indonesia 2033 ini di launching 2008 akhir 9 Desember 2008 yang mewacanakan pindah ibu kota ke Kalimantan. Logo ini mencerminkan visi cita-citanya. Ini yang kotak bulat ini usulan itu kota baru itu ibu kota ya. Tapi kemarin banjir di situ. Yang kepilih nggak jauh dari sini. Belum jadi presiden tapi udah terpilih, teman belum dilantik. Iya. Nah itu. Jadi di sudut situ kota baru itu. Habis itu dikaji mana lebih tanahnya, apanya, sumber dayanya. Ketemulah itu Semboja itu kota Kartanegara. Tidak juga sudut jadinya. Nah ini logo dibikin 2009 kan kajian awal kita sudah mulai. Terus kebetulan di Bapenas masuk. Nah Pak Jokowi ya mikir-mikir wah itu kan dia lihat kondisi Jakarta terus. Pak Andrino. Ini karya anak-anak apa namanya? Anak-anak Teras Talenta kan perpustakaan saya di Padang kan. Jadi ini karya mereka. Yang sudah di launching kemarin. Mantap, luar biasa anak-anak talenta. Masih banyak buku-buku itu. Lape pisang. Wow. Dijamu makan lape pisang. Coba dulu. Iya, ini orang rumah namanya. Bisa ya, Pak? Oh, bisa. Wih, keren. Kita coba lihat. Zoom. Jamunya lape pisang. Susah nih nyari di Jakarta, nggak ada yang jual. Ada